Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang saya cintai, segenap pengurus takmir, seksi-seksi yang telah berjasa untuk memakmurkan masjid ini. Semoga masjid ini selalu makmur dan diberkahi Allah. Para alim, ustadz dan ustazah yang telah hadir, bapak ibu yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga malam ini kita tergolong orang-orang yang diberikan jalan menuju syurga. Rasulullah memberikan jaminan kepada orang yang hadir di majelis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang hadir mengambil jalan dalam majelis, maka demi Allah sepulang dari majelis itu Allah tunjukkan jalan menuju syurga. Ibu, dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, majelis ini jaminan rizki. Anda memudahkan majelis ini, Allah mudahkan urusan Anda. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau ada majelis, mudahkan, datangi majelis, hormati majelis, ambil kesempatan di majelis. Siapa yang memudahkan majelis Allah, Allah mudahkan urusan hidup Anda. Selain itu, Anda juga langsung menyaksikan kehadiran Riza Muhammad aslinya. Selama ini cuma nonton gue di TV. Sekarang udah lihat aslinya. Ternyata OMG hello. Bu, Ibu, lebih enak lihat yang asli apa yang di TV? Masya Allah. Ibu, Ibu, kok tumben datang bapak lebih banyak daripada ibu? Ibu, lebih ganteng yang di TV apa yang asli? Masya Allah, jujur ya. Ibu, Ibu, bapak jangan cemburu ya. Lebih ganteng yang asli apa yang di rumah? Oh, yang di rumah. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu.
Jamaah yang dimuliakan Allah, judul yang diberikan kepada saya adalah membangun kedekatan dengan Allah. Apakah Anda cukup dekat dengan Allah? Apakah ibu cukup akrab dengan Allah? Masa? Yakin? Apakah Anda cukup memiliki hubungan yang dekat sekali dengan Allah? Enggak juga. Sebaliknya, pertanyaan ini diberikan kepada Anda kaum bapak. Hubungan apa yang telah Anda lakukan? Perbuatan apa yang telah Anda kerjakan? Usaha apa yang telah Anda usahakan untuk membangun keakraban diri kita dengan Allah? Karena demi Allah, tidak ada kehidupan yang bermakna selain diri kita dekat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan lupakan arti dari sebuah kontrak yang sudah Anda tanda tangani. Bapak dan Ibu telah menandatangani MOU transaksional di mana Anda bersumpah kepada Allah untuk taat dan menjadi hamba Allah yang baik. Bapak jangan pernah melupakan Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Bukankah alam ruh diciptakan sebelum terjadinya percampuran antara jasad tubuh dengan ruh? Ruh disumpah oleh Allah di Lauful Mahfud. Ruh disumpah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Dan Anda menjawab dengan tegas, qalu bala syahidana, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Di alam ruh Anda telah menandatangani perjanjian dengan Allah untuk taat dan setia kepada Allah. Ini tandanya apa? Keakraban telah dimulai di alam ruh. Bapak, transaksi yang kedua sudah Anda tanda tangani dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ibu tidak bisa lari dari sumpah yang sudah Anda lakukan. Anda telah berjanji, kul, katakan, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk. Benarkah? Hidupmu lebih banyak untuk Allah? Benarkah? Waktumu habis banyak untuk Allah? Benarkah? 24 jam non-stop waktumu lebih banyak bersama Allah? Jangan bohong. Anda telah berjanji dedikasi waktu Anda, salat Anda, hidup Anda untuk Allah. Kenyataannya 24 jam non-stop amanah waktu yang Allah titipkan kepada Anda lebih baik mengurus dunia daripada mengatur keakraban dengan Allah. Betul? Betul? Jangan lupa janji Allah yang ketiga. Janji Anda dan saya kepada Allah yang ketiga. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini telah ditentukan Bapak Ibu. Dan penentuan hidup ini adalah bagaimana manusia memaksimalkan ibadah. Karena hidup ini memang diciptakan untuk ibadah. Jadi wajar kalau hari-hari banyak ibadah. Jadi tidak salah 24 jam non-stop lebih banyak ngurusin ibadah. Yang salah kalau ternyata dunia banyak menipu Anda. Halo. Halo. Lebih banyak buka Quran apa buka handphone? Astagfirullah. Sampai di sini kita udah kelihatan kalau ternyata Anda tidak konsisten. Ada yang bilang barusan handphonenya ada Qurannya. Jadi kita kalau baca Quran tuh di handphone pret. Jadi kalau ada SMS masuk nih, kebetulan suami lagi transfer duit.
Mana yang lebih didahulukan? Buka WA suami apa baca Quran? Ya WA suami lah. Duit ditransfer. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana Bapak akan membangun keakraban dengan Allah? Kalau ternyata dari 3 sumpah ini, Anda dan saya tidak konsisten. Tidak konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Kita harus sadar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Garis kehidupan di dunia ini untuk menumpu amal yang terbaik. Sebab kita akan dimasukkan pada garis kehidupan berikutnya. Yang disebut alam barzah. Kematian itu sudah menunggu di depan pintu besti. Halo. Penantian itu sudah menunggu di depan pintu. Siap atau tidak, tua atau muda, Anda sudah ada jatahnya, betul. Lah Anda kok santai, sudah tahu mau mati kok bekalnya sedikit. Yang paling goblok, dunia akan ditinggalkan. Dunia yang diusahakan akan pergi meninggalkan kita. Tapi mati-matian Anda berjuang untuk dunia. 8 jam mencari nafkah sampai keringat ke pantat-pantat semuanya. Betul? Tetapi untuk urusan akhirat kita selalu santai. Untuk urusan akhirat Anda kurang mujahadah. Untuk urusan akhirat kita terkesan terlalu melalaikan daripada kesibukan mencari kepentingan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kita berusaha untuk membangun kedekatan kepada Allah. Karena apa? Hidup ini memang didesain oleh Allah agar selama hidup kita mengumpulkan banyak amal soleh. Bu, Ibu, perjalanan Anda ini cukup panjang dengan saya. Pertama, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan manusia tidak banyak yang tahu tentang ruh kecuali sedikit. Alam ruh telah kita lewati. Setelah alam ruh kita telah melewati alam janin. 9 bulan 10 hari. Proses antara jasad dengan ruh terjadi. Setiap 120 hari 4 bulan ruh ditiupkan ke rahim seorang perempuan. Betul? Yang hamil pasti merasakan gerakan-gerakan ruh ketika bertemu dengan jasad. Ibu, 9 bulan kehidupan tertata di alam rahim. Proses kehidupan tercipta mulai dari nutfah, sperma. Habis nutfah, alaqah, segumpal darah. Dari alaqah, mudghah, segumpal daging. Hingga prosesnya menjadi manusia. Dan alam yang ketiga, lahir ke dunia. Inilah alam dunia. Tugas kita di dunia adalah mengumpulkan amal soleh. Sebab perjalanan Anda akan menuju alam yang keempat yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Bu, sadar kan? Kita mati sadar kan? Kita mau mati sadar kan? Lah kenapa ibu santai? Kok yang gak ada semangat untuk membangun kematian dengan amal yang maksimal? Kok ya terkesan, aduh ya udahlah mati ya mati. Tetapi Anda risau dengan dunia, Pak. Kalau Anda tidak memiliki rumah, risau. Kalau Anda berstatus sebagai kontraktor, kontrak rumah, risau. Anda tidak punya motor, risau. Anda tidak punya mobil, risau. Penghasilan Anda sedikit, risau. Ketika amal Anda sedikit, kenapa Anda tidak risau? Kenapa urusan dunia membutakan kita? Kenapa seolah-olah dunia ini menjadi tempat tinggal? Padahal jujur, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat orang meninggal. Betul? Ibu, semua yang duduk di sini akan mendapatkan berita duka. Rumah-rumah yang Anda dirikan akan didatangi suasana duka. Mungkin ada sebagian yang sudah mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai. Saya titip, Pak. Demi Allah, situasi rumah Anda cepat atau lambat akan mengalami suasana duka.
Ini pelajaran buat kita. Kalau ternyata dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat orang meninggal. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bantu saya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Riza. Seneng kali. Ekspresinya itu loh. Ustadz Riza. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara membangun kedekatan dengan Allah? Nabi berkata, "Aktsiru dzikra hadimil ladati yaknil maut." Sering-seringlah berzikir tentang kematian. Ibu, zikir kematian itu harus ada. Sehari Anda harus meluangkan waktu untuk berzikir tentang kematian. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mengurusi jenazah tetangga. Coba deh kalau ada tetangga yang meninggal, ikut mandiin, ikut ngafanin, ikut nyolatin. Kenapa? Dari sana Anda akan berzikir. Kalau ternyata setiap orang pasti akan berakhir dengan kain berwarna putih. Sering-seringlah menyungguh orang sakit. Karena tanda kematian diawali dengan rasa sakit. Kenapa dianjurkan sering mendatangi orang sakit, Pak? Mengingat Anda pada kematian. Yang ketiga, coba nanti di rumah buka jilbabnya. Lebih dominan hitam atau putih rambutnya? Hah? Lebih dominan putih atau hitam rambutnya? Tolong sadar diri. Kalau sudah putih lebih dominan, itu tandanya sebentar. Aduh. Kita harus siapkan, Pak. Yang keempat, Pak, rajin-rajinlah adzikrul maut, bertakziah ke kubur. Karena apa? Tujuannya bertakziah adalah mengingat kematian. Ini harus kita ambil Bapak Ibu. Karena apa? Perintah Nabi, aktsiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Karena salah satu dzikir yang membuat engkau diridhoi Allah, engkau banyak mengingat mati. Jamaah, hadis riwayat Ibnu Majah, Pak. Nomor 4259. An Ibni Umar annahu qol. Dari Ibnu Umar, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi. Faja'ahu rajulun minal ansar. Datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar. Fasallama 'alan Nabi, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Thumma qala, dan dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah mukmin yang paling utama? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Yang paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Ditanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Siapakah manusia yang paling cerdas? Nabi berkata, aktsaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada ulaikal aqyas. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik menuju mati. Pertanyaannya, apakah Anda cukup mempersiapkan bekal terbaik menuju mati? Maumu itu apa? Kadang saya heran.
Sudah tahu mati itu pasti. Apa yang diusahakan akan sia-sia, betul? Kalau ibu mati, suami ikut dikubur. Kemana? Ah, sudah tahu kawin lagi. Ibu, sehebat-hebatnya punya anak, Anda mati, anak ikut dikubur. Tidak ada yang menjamin usaha Anda, Pak. Apa yang Anda pupuk di dunia tidak bermanfaat kecuali apa kata Nabi, idamatal insanun qata'a amaluhu. Semua terputus illa min thalathah, kecuali Anda perjuangkan 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, perbanyak sedekah jariah Anda. Yang kedua, wa ilmin yuntanfa'uhu bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladan saleh yad'u lahu, anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Masalahnya anakmu soleh tidak? Masalahnya anaknya ini taat tidak? Kok ragu jawabnya? Aduh Pak, Bapak itu rugi Pak. Punya anak banyak tapi tak bermanfaat. Bapak itu rugi. Punya keturunan, keturunannya tidak bisa memberikan syafaat untuk bapak dan ibunya. Karena apa? Tidak taat kepada Allah. Masalahnya, ukurannya, anak kita itu sudah taat belum? Waduh, jangan main-main Bapak Ibu. Jangan main-main. Urusan Anda bangkrut kecuali 3 perkara. Semoga kita mengusahakan sebelum kematian datang. Jamaah, faktor kematian adalah faktor yang membangun keakraban kita kepada Allah dan Rasulullah. Sebab kita tahu memasuki alam yang keempat yang disebut alam barzah. Entar dulu, alam barzah nggak cukup. Karena orang yang dikubur itu hidup. Halo? Anda pikir yang dikubur itu mati? Salah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu pikir orang yang di dalam kubur itu mati. Mereka hidup. Mereka tetap punya konektivitas dengan kita. Kalau ibu mengucapkan salam, mereka jawab. Kenapa kalau kita lewat kuburan, ibu mengucapkan salam, mereka jawab. Cuman ibu nggak dengar. Kalau ibu dengar, untung ibu nggak dengar. Coba bayangkan, jam 10 malam ibu lewat kuburan. Assalamualaikum, ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Anda mungkin nggak keluar rumah 7 hari 7 malam. Ya Allah. Alam yang kelima disebut Yaumul Ba'ats, Pak. Alam kebangkitan. Akan disiram satu air dari langit. Setelah trompet yang kedua ditiup. Ibu bangkit seperti kecambah. Yaumul Ba'ats. Dari alam kebangkitan, Anda diiring memenuhi Yaumul Mahsyar. Ibu, padang mahsyar itu bukan di akhirat, Pak. Padang mahsyar itu bukan di akhirat, itu masih di dunia. Pertanyaannya, di manakah padang mahsyar? Bekasi. Sejak kapan Bekasi akan jadi padang mahsyar? Hadis mengatakan padang mahsyar itu adalah Palestina. Kenapa Anda mati-matian membela Palestina, Pak? Bukan sekedar itu solidaritas umat Islam. Tapi Palestina itu Yaumul Mahsyar. Padang mahsyar yang akan menjadi hari kebangkitan setelah kematian. Ibu, semoga ibu bisa ke Palestina ya. Mengunjungi Masjidil Aqsa ya. Sebab Anda akan dibangkitkan di Palestina. Halo.
Dari yaumul mahsyar, Anda akan masuk yaumul hisab. Timbang dihisab perjalanan hidup ente. 63 tahun ngapain aja hidup di dunia? Halo? 50 tahun ngapain aja hidup di dunia? Anda akan dihisab perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Amal kebaikan dengan amal kebaikan. Dan nanti Bapak akan nonton bareng. Nobar bersama Allah. Tentang CCTV perjalanan kehidupan. Yang lain tidak boleh nonton. Cuman antara Anda dan Allah saja. Karena aib-aib Anda tidak akan dipertontonkan kepada orang lain. Aib Anda hanya Allah yang menyaksikan. Cuman ingin minta penjelasan. Kamu pernah melakukan ini? Betul ya Allah. Makanya nobar itu tidak pernah orang lain nonton aib Anda. Di dunia saja Allah menutup aib Anda. Apalagi di akhirat. Ibu, habis yaumul hisab, Anda akan masuk kepada alam yaumus syirat. Lewat jembatan syirat yang kanan kirinya jurang neraka jahanam. Ada besi seperti pancing yang akan menarik orang jatuh ke situ. Kalau Anda tidak digolongkan orang yang diridhoi Allah, banyak yang terjungkal ke neraka jahanam. Itu namanya yaumus syirat. Setelah terjungkal, itulah Nabi berada di bawahnya untuk mendoakan yang terjungkal. Ya Allah, itu umatku ya Rob. Tolong ya Rob. Dia sering kasih syafaat, sering berselawat untukku. Aku memberikan syafaat untuknya ya Rob. Di sanalah peranan Rasulullah, Pak. Saat kita terjungkal dari yaumus syirat. Dan ibu, perjalanan akhir telah tiba. Namanya yaumul jaza. Hari pembalasan. Anda di surga atau neraka. Ya Allah, perjalanannya panjangnya. Terus ibu mau santai-santai. Aduh. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kita harus paham, Pak. Fase kehidupan ini tidak santai. Semua Allah ciptakan, Anda akan melewatinya. Itu kenapa kita harus membangun keakraban dengan Allah. Bagaimana caranya membangun keakraban dengan Allah? Bagaimana caranya membuat keakraban dengan Allah? Temukan jawabannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Iklan dulu. Minum dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah materi kita. Membangun keakraban dengan Allah. Caranya satu saja. Caranya satu saja. Menjadi wali Allah. Apakah ibu sudah menjadi wali Allah? Apakah bapak sudah menjadi wali Allah? Maaf, wali Allah bukan karena nasab. Bukan karena berasal dari Arab. Bukan karena hidungnya mancung. Atau bukan karena sedarah dengan Rasulullah. Bukan karena nasab atau kedekatan yang membuat Anda menjadi wali Allah. Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri. Tapi dilaknat sama Allah dalam surat Al-Lahab. Karena apa? Tidak karena dekat hubungan darah dengan Nabi. Lalu Anda menjadi wali Allah. Apalagi ada orang yang mengaku-mengaku. Baru cucu Rasulullah udah mengaku wali Allah. Tidak begitu, Pak. Tidak karena nasab. Tidak karena pakaian. Tidak karena hidung. Mancung apa pesek. Ibu. Apakah yang pesek bisa jadi wali Allah? Apakah orang Bekasi bisa jadi wali Allah? Bisa lah. Bisa kok. Apakah perempuan bisa jadi wali Allah? Bisa. Karena kita harus paham. Siapa itu wali Allah? Ibnu Taimiyah berkata, Pak. Ibnu Taimiyah, seorang ulama berkata. Fa'auliya Allah. Wali Allah adalah humul mu'minun al-muttaqun. Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Baik laki-laki atau perempuan. Selama ia beriman dan bertakwa disebut wali Allah. Seorang ulama yang lain berkata. Fa'auliya Allah. Wali Allah adalah kullul mu'min. Taqiyin laisa binabiyin. Setiap orang yang beriman dan taat kepada Allah. Laisa binabiyin.
bukan seorang nabi dirinya, disebut wali Allah. Jadi ibu, wali Allah derajatnya di bawah seorang nabi. Wow. Halo. Kalau nabi punya mukjizat, rasul punya mukjizat, wali Allah diberikan karomah. Wali Allah itu punya karomah, Bu. Kullul mu'min taqiyin laisa binabiyin. Setiap laki-laki dan perempuan yang beriman dan taat maka berpotensi menjadi wali Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dia lakukan sampai mendapat gelar wali Allah? Apa yang dia kerjakan? Amal apa yang dia kerjakan sampai disebut dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak pernah takut dan khawatir karena Allah yang menjaminnya. Ciri-ciri apa yang dilakukan orang itu sampai orang itu mendapatkan gelar wali Allah? Inilah jawabannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Bu, hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Inilah kelakuan wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman. Inilah yang disebut hadis qudsi. Firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah firman. Tetapi firman Allah yang tidak terbukukan dalam Al-Quran disampaikan oleh Nabi, namanya hadis qudsi. Dan innallaha ta'ala qala, Allah berfirman, man adali waliyan adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, siapa yang membenci waliku, maka ia bermusuhan denganku bil harbi, dan aku menyatakan perang dengannya. Bapak bayangkan, sampai Allah mengancam, man adali waliyan adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, ia bermusuhan denganku dan aku menyatakan perang dengannya. Kalau dilihat dari hadis ini, kenapa sampai Allah mati-matian membelanya, Pak? Kenapa sampai Allah mati-matian membela wali Allah? Apa alasannya? Sehingga orang yang membenci wali Allah termasuk membenci Allah. Karena wali Allah taat dalam menjalankan ibadah. Apa saja yang dijalankan, Pak? Yang pertama adalah wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu. Wali Allah adalah orang yang menjalankan ibadah wajib dengan baik. Apa saja ibadah wajib? Salat. Apalagi, Bu? Puasa di bulan Ramadan yang akan jatuh pada tanggal 28 Februari. 28 Februari sudah masuk 1 Ramadan. Maka orang yang menjaga puasa Ramadannya dengan baik disebut wali Allah. Yang ketiga, apa yang wajib? Zakat. Jangan sampai tidak mengeluarkan zakat, termasuk zakat malnya. Karena kalau zakat tidak dikeluarkan akan jadi penyakit dan musibah dalam rumah tangga. Jangan heran kalau banyak masalah dan musibah karena uang zakat Anda tidak dikeluarkan. Ibu, yang keempat, berangkat haji. Pertanyaannya, sudah haji belum? Astaghfirullahaladzim. Kok ya ditunda-tunda? Kenapa nggak dari dulu? Kalau memang karena uang, berarti orang yang beruang pasti naik haji. Kenyataannya orang yang beruang juga banyak yang tidak naik haji. Bukan karena uang, tapi skala prioritas yang tidak benar. Halo? Halo? Umroh apa motor? Bohong.
Bohong. Karena Anda beli motor dulu. Sampai sekarang belum berangkat umroh. Tetapi herannya beli motor NMAX tahun 2024 bisa. DP 15 juta. Cicilan 7,5. 3 tahun lunas. Herannya menabung untuk umroh tidak bisa. Alasannya tidak ada duit. Pret. Ibu, haji apa rumah? Yang sudah Anda lakukan rumah apa haji? Astaghfirullahaladzim. Di ayat berapa perintah beli rumah? Wahai orang-orang yang beriman, belilah rumah di Bekasi. Ajukan KPR ke Bank Mandiri. Di ayat berapa Anda menemukan rumah? Ini yang lucu, ini yang lucu. Yang tidak diperintahkan Anda prioritaskan. Sedangkan Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a. Berangkat haji yang jelas-jelas wajib. Dan itu panggilan Anda nomor 2 kan. Pantas saja Anda tidak menjadi wali Allah. Karena apa? Yang wajib di nomor 2 kan. Rumah yang tidak wajib di nomor 1 kan. Heran gue. Halo? Halo? Kok jawabannya gimana? Kayak gue dong. Saya dulu bernikah. Habis menikah saya ngontrak. Uang saya kumpulkan untuk berangkat haji plus. Daripada beli rumah yang tidak bermanfaat untuk mati saya. Lebih baik haji dulu. Ketika saya haji, mati tak punya rumah, selamat gue. Ketika Anda punya rumah, belum haji, mampus loh. Loh serius. Ketika saya tidak punya rumah, saya wafat dan sudah berhaji, saya tunaikan kewajiban saya kepada Allah. Betul? Nah, Anda yang punya rumah, mati belum berhaji. Ya Allah, apa jawaban Anda? Ibu, Ibu, kan sudah dikatakan wali Allah adalah wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'im ilayya hatta mimma faratuhu. Dia tunaikan dulu kewajiban. Haji itu kewajiban. Jangan ditunda-tunda. Sampai mati pun Anda dituntut. Sampai ada badal haji. Siapa yang membadalkan haji orang tuanya? Anaknya. Pak, Bapak jangan ikut travel yang tidak jelas. Dia jual badal haji. Yang menghajikan orang tua Anda adalah orang lain. Mana bisa. Badal haji itu nggak bisa dikerjakan orang lain untuk orang tua kita. Anda yang mengerjakan sebagai bentuk bakti kepada bapak dan ibu Anda, Pak. Tapi sekarang travel menjual badal haji. Orang tua yang nggak berhaji dibadalkan, bayar di Mekah. Dia yang membadalkan. Kok bisa? Badal haji itu anak yang berbakti kepada orang tua. Taatnya anak. Karena orang tuanya tidak berhaji, maka dibadalkan dengan anaknya. Tapi anaknya harus haji dulu. Pulang ke Indonesia, berangkat. Kemudian haji yang kedua, membadalkan bapak dan ibunya. Halo? Sampai mati dibadalkan. Kok nggak mikir dari dulu gitu loh. Ibu? Ibu? Saya habis nikah haji dulu, Besti. Pakai haji furoda, Pak. 2014, 4 bulan setelah menikah, saya berangkat. Satu orang 210 juta. 2014, haji khusus sudah 210 juta. Saya berangkat dengan istri dan ibu saya. 630 juta. Rumah ngontrak. Halo? Rumah ngontrak, guys. Apa urusan dengan rumah ngontrak? Nggak ada urusan. Ibu, apa akibat sepulang haji? Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal alamin. Masjid yang pertama dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang ke Mekah, sepulang dari Mekah, rezekinya semakin berkah. Sepulang haji, baru pulang haji, saya mampu membeli rumah di atas lahan 2000 meter, lengkap dengan kolam renangnya. Halo?
Anda nggak yakin dengan Allah, cukupkan dulu kewajibannya untuk rumah. Aduh Pak, untuk rezeki, innallaha yarzuqu man yasha. Saya haji dulu. Baru setelah haji saya beli rumah. Dan rumahnya tidak KPR, Pak. Bukan tipe 36. 2000 meter kalau dikumpulkan 20 unit rumah di atas lahan 100 meter tanah. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa dikasih hadiah 2000 meter? Karena apa? Kita mendahulukan haji daripada rumah. Rumah itu tetek bengek yang sangat murah di hadapan Allah. Betul? Lalu kenapa kita masih mikirin rumah? Coba haji dulu. Coba berangkat dulu. Allah sudah kasih jaminan kok. Mubarakah wa hudan lil alamin. Sepulang haji, mubarak segala kehidupan Anda. Kita nggak yakin. Kita meremehkan perintah Allah. Kita terlalu sibuk dengan dunia. Kita terlalu mendewa-dewakan dunia. Padahal dunia itu tai kucing. Halo? Ibu? Aduh. Sadar dong. Udah telat sadarnya. Udah telat sadarnya Ustaz. Udah beli rumah duluan. Ya sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan bilang nasi sudah menjadi bubur, jangan. Tetap berdoa semoga setelah ini Allah kasih ya. Yang penting jangan sampai mati tapi belum haji ya. Please. Jangan sampai Anda mati tapi Anda belum berhaji. Anda akan ditanya sama Allah. Hah? Jangan ikut reguler. Haji plus cuman 500 juta. Giliran saya bilang 500 juta kaget. Sekarang 500 juta loh Pak. Ibu, Raffi Ahmad kemarin berangkat dengan haji plus 987 juta 500. Hajinya Raffi Ahmad itu 1 miliar. Nggak pakai acara nunggu. Kalau ibu nunggu yang reguler, bisa jadi bulan depan Anda mati dulu. Kalau ada rezeki, daftar yang plus. Saya nggak mau yang reguler. Aku udah tahu. Untuk di Jakarta, kalau daftar sekarang, menunggu 61 tahun. Ya. Lah ibu bayangkan, sekarang usia ibu berapa? Allah. Udah, saya sarankan jangan reguler. Minta kepada Allah urusan duit. Ya Allah, kasih aku haji plus. Kalau Anda yakin dengan kekuatan doa dan yakin Anda diberangkatkan dengan plus, maka plus hadir ke hidup Anda. Tapi kalau di otak kita susah, susah, maka susah mampir dalam hidup Anda. Yakin dong, Ibu? Yakin? Yakin nggak? Oh, mantap. Udah, yakin dulu. Urusan berangkat belakangan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ibu, setelah menjalankan yang wajib, apa tipe dari aulia Allah, wali Allah adalah wa ma yazalu yataqarrabu ilayya wa ma yazalu yataqarrabu abdi wa ma yazalu yataqarrabu abdi ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Seorang wali Allah melengkapi ibadah wajibnya dengan ibadah sunnah. Bin nawafil hatta ahibbahu, sampai Allah mencintainya. Ternyata kalimat hatta ahibbahu, Allah mencintainya, diberikan kepada hamba-hamba yang rajin ibadah sunnah atau yang disebut bin nawafil. Semalam tahajud tidak? Ada yang tidak? Innalillah. Ibu,
Ibadah sunnah itu penting. Dan ibadah sunnah yang paling mendekati wajib adalah tahajud. Afdolus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Solat yang utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Sampai ayatnya khusus dibuat dalam Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah pada sebagian malam untuk sholat tahajud. Orang yang rajin tahajud akan diletakkan di maqam mahmuda, tempat yang paling mulia dengan Allah. Jadi kalau bertanya, ibadah sunnah yang paling baik di antara sholat-sholat yang lain adalah sholat tahajud. Sebisa mungkin jangan tinggalkan tahajud. Karena indahnya sholat ini mempengaruhi rezeki dan doa Anda. Halo? Nanti malam tahajud. Jangan tidur, bangun kencing, tidur lagi. Pasang alarm, dimatikan, tidur lagi. Ya Allah. Ibu, saya titip ya. Tahajudnya jangan ditinggalkan. Apa akibat bin nawafil? Hatta ahibbahu. Anda akan dicintai Allah. Yang kedua, setelah sholat tahajud, sunnah rawatib. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum duhur. Futihat abwabus sama. Pintu langit akan terbuka bagi yang mengerjakannya. Arba'an bardaha. 4 rakaat setelah duhur. Faharamun alaihinnar. Diharamkan orang itu terhindar dari api neraka. 4 rakaat sebelum asyar. Allah akan mencintai seorang hamba yang menjalankan 4 rakaat sebelum asyar. Yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Rawatib ini duduk setelah kedua tahajud kepentingannya. Setelah rawatib, jangan lupa 4 rakaat sholat duha. Setelah itu kerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Dan rajin sedekah sunnah sehari 2 kali. Ditambah yang terakhir amalan wali Allah adalah menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ibu percuma sholat tapi ngomongin orang. Halo, sholatnya rajin. Tapi pas lagi di pengajian, kan ibu-ibu suka gitu. Mulutnya diam kalau kasih kode. Kan suka begitu. Iya, nggak semuanya. Nggak semuanya. Yakin. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Katanya nggak semuanya. Halo. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Katanya nggak semuanya. Lah ini semuanya kok. Apa gue bilang? Aduh. Ibu, tolong jangan hiasi dengan maksiat ya. Innallaha yubghidul fashil badi. Allah benci kepada fashi dan badi. Apa itu fashi? Omongan yang menyakiti orang. Termasuk ngomongin orang. Apa itu badi, Pak? Kata-kata yang jorok dan kotor yang keluar dari mulut orang. Allah benci. Makanya kalau sholat tapi ngomongin orang, sholat rajin komentar kepada orang, sholat rajin kepo urusan orang, sholat rajin mau tahu urusan orang, itu namanya sholat Anda tidak diterima. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menghindarkan perbuatan keji. Dan yang paling keji adalah menyakiti orang dengan omongan. Katanya mau divideoin.
Jamaah yang dimuliakan Allah, ditutup dengan kalimat hadis, faida ahbabtuhu kuntu. Kalau aku sudah mencintainya dengan amalan wajibnya, amalan sunnahnya, dan dia menghindari dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, apa janji Allah? Sam'ahul ladhi yubsiru bihi, sam'ahul ladhi yusmi'u bihi. Matanya melihat dengan pandangannya Allah. Wa barasul hadi yubsiru bihi, telinganya mendengar dengan telinganya Allah. Wa yadahillati yabtishu biha, tangannya melangkah dengan tangannya Allah. Wa rijahillati yamshi biha, kakinya melangkah dengan kakinya Allah. Wa ida salain, ketika dia meminta dan berdoa, la'u'tiyannahu, maka doanya dikabulkan. Wala in ista'ida'ina la'uidannahu, ketika mohon pertolongan kepada Allah, maka perlindungan Allah akan diberikan. Inilah jaminan kepada wali Allah. La busyra fil hayatid dunya wal akhirah, kehidupannya dijamin baik dunia akhirat. Semoga yang hadir pulang membawa gelar sebagai wali Allah. Amin ya rabbal. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Tibalah di akhir acara. Semoga kita malam ini tertarik untuk segera menjadi wali Allah. Jangan lupa yang wajib disempurnakan ya Bu, Bapak. Yang sunnah ditambah ya. Tahajudnya istiqomahkan, sunnah rawatibnya dikerjakan, duhanya dikerjakan, puasa Senin dan Kamisnya dikerjakan, sedekah sunnahnya dikerjakan, baca Qur'annya dilancarkan, jaga diri dari maksiat, jaga hati, jaga mulut, insya Allah Anda akan menjadi wali Allah. Di akhir acara ini, saya akan mengajak jamaah untuk ikut dalam